Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala azza min qail, wa la tayasu min rauhillah, innahu la yu'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sadaqallahul azim. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Manar yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat dan kesempatan kepada kita semua dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan dapat menjalankan kewajiban-kewajiban lain, baik kewajiban terhadap keluarga maupun kepada diri sendiri. Karunia Allah yang paling besar adalah kita ditetapkan hati kita oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan hati kita sampai akhir hayat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam pada hari-hari ini, bahkan mungkin tahun-tahun yang lalu, adalah merupakan tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, tahun-tahun yang penuh dengan gejolak-gejolak yang berkaitan dengan pelecehan dan fitnah terhadap orang-orang Islam, dimulai dari umat Islam dianggap sebagai penghuni bumi yang tidak kooperatif, yang selalu ingin menang sendiri, sampai dengan umat Islam yang tidak berdaya kemudian diusir dari negerinya, seperti hanya orang-orang Islam yang di Myanmar, Rohingya, kemudian orang-orang Palestina. Ini semua adalah merupakan fitnah besar bagi umat Islam. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita pun demikian, tidak bisa membantu mereka, tidak mampu memberikan sumbangan fisik, tapi hanya memberikan doa dan suntikan semangat kepada mereka. Namun hal ini seolah-olah tidak menjadikan mereka kemudian ringan bebannya, seolah-olah mereka tidak keluar dari apa yang mereka hadapi. Doa-doa kita, usaha-usaha kita yang kita panjatkan kepada Allah laksana menguap, tidak didengarkan oleh Allah. Maka bagi kita umat Islam, kita kadang-kadang menjadi iman kita tipis sebagaimana kebiasaan kita. Iman itu ada di dalam hati, iman itu kadang yazid, kadang yangkus, kadang bertambah dan terkadang menipis. Tipis dan meningkatnya iman di dalam hati kita terkadang dikarenakan oleh banyak hal. Terkadang oleh doa-doa kita yang seolah-olah tidak pernah dikabulkan oleh Allah, kemudian kita menjadi putus asa. Kita mendoakan orang lain tapi tidak pernah terwujud, kita menjadi putus asa. Dan pada suatu saat nanti
pada takaran iman yang paling lemah, kita kadang-kadang melakukan prasangka buruk kepada Allah. Padahal apa yang kita lakukan yang demikian ini tidak benar adanya. Oleh karena itu para jamaah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi ini menggambarkan kita dilarang untuk menjadi orang yang mudah putus asa dengan apa-apa yang telah kita usahakan, yaitu ketika Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi, saya ini adalah tergantung dari prasangka yang dilakukan oleh hambaku. Jika hambaku ini ketika berdoa berprasangka akan dikabulkan, maka insya Allah akan saya kabulkan. Tapi kalau hambaku ketika berdoa ragu-ragu dan tidak yakin bahwa doanya akan dikabulkan, maka saya pun tidak akan mengabulkan. Ana inda dhanni abdi, saya ini tergantung prasangka yang dilakukan oleh hambaku. Yang menjadi catatan kita, kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, mungkin itu adalah karena kita telah berprasangka buruk kepada Allah. Hal inilah yang membuat kita menjadi bingung, apakah Allah tidak mendengar doa-doa kita. Doa-doa kita ketika tidak dikabulkan oleh Allah, ada banyak hal kenapa doa kita yang kita panjatkan setiap hari, kita minta tambahan rezeki seolah-olah Allah tidak mendengarkan. Maka meskipun demikian kita tidak boleh berputus asa. Ketika Allah di dalam hadis qudsi itu mengatakan, kita diharapkan untuk rojak, untuk berharap, karena Allah itu adalah tempat bergantung, tidak ada yang lain. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala kehidupan di alam ini. Kata Allah, apabila hambaku ini mendekat satu hasta, wa idza wa man qarabaka wa man taqarraba ilayya sibrun, barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, mengharapkan rahmatku satu jengkal, maka kata Allah, taqarrabtu ilaihi, maka saya akan mendatangi dia dan mendekati kepada dia diraan satu hasta. Satu hasta itu adalah kurang lebih antara siku dan ujung jari. Jadi ketika hambanya itu mendekat kepada Allah sejauh satu jengkal, maka Allah akan menghampiri kita hambanya ini satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya diraan, dan apabila hambaku ini mendekat kepadaku satu hasta, satu dira', maka Allah akan mendekat dengan ba'an. Taqarrabtu ba'an, saya akan mendekat kepada hambaku ini satu depah. Wa idza, dan apabila hambaku mendekat aqbalu ilayya, yamsi, dengan berjalan, maka aqbaltu, saya akan mendekati dia dengan berlari. Jadi Allah ini memberikan janji yang luar biasa kepada kita. Ketika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat satu hasta. Ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat satu depah. Dan ketika kita mendekat dengan Allah itu dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kita dengan berlari. Betapa luar biasanya rahmat Allah. Kita ini diharapkan oleh Allah untuk mendatangi, untuk mendekat kepada Dia. Allah niscaya akan mendekatnya lebih jauh dari apa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang intinya mengatakan, seandainya hambaku itu datang kepadaku dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi,
maka saya akan mendatanginya dengan membawa ampunan dengan penuh bumi. Jadi dosa yang kita lakukan hampir sepenuh, belum penuh, tapi Allah akan mengampuninya sepenuhnya. Ini adalah janji Allah. Maka kita jangan sampai ketika kita berdoa, kita berharap, kita berjuang, kita berusaha, jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Karena putus asa itu adalah perilaku orang-orang yang kafir. Innahu la yai'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang berputus asa sajalah adalah orang-orang yang kafir. Maka para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai kita ini patah arang, kemudian menjadikan apa yang kita inginkan itu menjadi penyebab menipisnya iman kita. Kita ini harus punya sikap optimis dan rojak kepada Allah. Rojak adalah sikap berharap bahwa Allah suatu saat nanti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang kedua, di dalam hidup kita di samping rojak ada yang namanya khauf. Kita di dalam menjalani hidup ini harus takut kepada Allah. Takut bukan harus menjauh. Sekali lagi, takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada selain Allah. Kalau selain Allah kita takut lari menjauh, tapi kalau kepada Allah kita takut mendekat. Karena Allah selalu memberikan imbalan bagi orang-orang yang mendekat dan menjadikan orang-orang yang menjauh itu dengan azabnya yang pedih. Oleh karenanya para hadirin, Allah selalu senantiasa memberikan rojak dan khauf ini secara bersamaan. Allah selalu menggandeng kata-kata harapan dan ancaman. Harapan dan memberikan peringatan itu selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan, contohnya adalah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang mendapatkan ganjarannya itu lebih berat, maka Allah akan memberikan ridhonya di akhirat nanti. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apabila pahalanya atau amalan baiknya lebih ringan daripada dosanya, maka Allah akan memberikan hawiyah. Itulah para jamaah, mudah-mudahan khauf dan roja, harapan dan takut kepada Allah adalah selalu bersemayam di dalam hati kita dalam mengarungi tahun-tahun yang akan datang. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma subba alayya khaira sabba wa la tanzi salihan ma a'taitani abada waj'alni fil ardi jadda wa la taj'al ma'isati kadda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.